Material chemistry merupakan mata kuliah pengembangan wawasan yang memerlukan kajian berbagai disiplin ilmu. Dalam kimia material, dikaji sifat-sifat materi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai fungsi tertentu. Kali ini kita akan belajar mengenai 1. Materials classification, 2. Mechanical properties of material, dan 3. Tensile test. Material classification atau penggolongan material. Secara umum, material dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, metal, 2. Polimer, 3. Keramik, 4. Komposit, 5. Semikonduktor, dan 6. Biomaterial. Material metal atau logam. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ferrous, memiliki kandungan besi, dan non-ferrous, tidak memiliki kandungan besi. Contoh-contoh logam ferrous yang pertama adalah 1. Besi, 2. Baja, dan 3. Stainless steel. Kemudian untuk non-ferrous, yang pertama adalah aluminium alloy, kedua titanium alloy, dan ketiga copper alloy. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang hasil dari proses polimerisasi. Contoh-contoh material polimer adalah polypropylen, high density polyethylene, plastik, rubber, dan juga tire. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion atau ikatan logam. Material komposit adalah material yang tersusun dari kombinasi 2 atau lebih material yang berbeda yang menghasilkan material dengan sifat baru yang berbeda dari penyusunnya. Material komposit terdiri dari 2 komponen yang saling berikatan satu sama lain dengan gaya adhesi dan kohesi. Material komposit terdiri dari 2 penyusun utama, yaitu matriks sebagai penerima beban dan pentransfer tegangan, kemudian reinforce sebagai penguat untuk menahan beban yang diterima struktur. Reinforce atau penguat komposit dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah reinforce berbentuk partikel, kemudian penguat berbentuk fiber atau serat, kemudian penguat berbentuk struktural. Di video ini menggunakan penguat dari fiber dan matriks dari polimer. Material semikonduktor adalah material advance yang biasanya digunakan dalam industri mikroprosesor. Biomaterial adalah material yang didevelop untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia tanpa bereaksi atau terjadi penolakan dari antibodi. Contohnya adalah penggunaan material titanium. Material properties atau sifat-sifat dari sebuah material. Setiap material memiliki kelakuan atau behavior masing-masing yang berbeda satu sama lain. Sifat-sifat material dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat fisik, kemudian sifat mekanik, kemudian sifat kimia, dan yang terakhir adalah others. Kali ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang sifat mekanik dari sebuah material. Strength, kekuatan material, yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan kerusakan. Jadi, material dikatakan lebih kuat saat material tersebut sanggup menerima pembebanan lebih tinggi. Elasticity, yaitu kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan.
Contohnya adalah karet yang akan meregang saat kita tarik dan akan kembali ke keadaan semula saat kita lepaskan. Stiffness atau kekakuan, yaitu kemampuan bahan untuk tahan terhadap deformasi atau perubahan bentuk ketika diberikan pembebanan. Jadi, semakin kecil deformasi yang terjadi, maka material tersebut semakin kaku. Hardness, kekakuan, kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, indentasi, atau penetrasi. Hardness biasanya ditunjukkan dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Untuk mengetahui kekerasan benda, kita dapat melakukan hardness test, yaitu Rockwell test atau HRC. Dengan indentor berbentuk bola atau kerucut, akan dilakukan indentasi sebanyak 3 kali, yaitu preload selama 3 second, kemudian main load selama 4 second, dan back to preload selama 3 second untuk mendapatkan hasil kekerasan. Plasticity, kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Istilah penting yang terjadi pada proses plasticity adalah 1. Keuletan atau ductility, 2. Getas atau brittle. Perbandingan patahan untuk material ductile versus material brittle ditunjukkan pada gambar berikut. Toughness, ketangguhan, ukuran kemampuan material untuk menerima atau menyerap energi sampai material tersebut patah. Fatigue, kelelahan, kecenderungan dari material untuk patah atau rusak saat menerima tegangan berulang yang besarnya di bawah kekuatan elastiknya. Berikut ini merupakan proses pengujian fatigue yang diaplikasikan kepada spesimen dengan arah pembebanan searah sumbu X. Akan terjadi proses compression dan juga tension yang diaplikasikan ke spesimen berulang kali. Pengujian mekanik material dapat dibagi menjadi 2, yaitu destructive test atau pengujian merusak dan non-destructive test atau pengujian tidak merusak. Contoh-contoh dari masing-masing pengujian dapat dilihat dalam list berikut. Tensile test, pengujian untuk mengetahui mechanical properties dari material. Berikut adalah gambar dari tensile test machine dan juga cara kerja dari pengujian tarik. Berikut ini adalah notasi, yaitu satuan dan lambang yang sering digunakan dalam pengujian tarik. Berikut adalah gambaran dari pengujian tensile test. Spesimen sudah dibentuk sesuai standar, kemudian diletakkan di dalam holder dan ditarik dengan gaya F ke arah sumbu Y. Akan diperoleh grafik stress dan juga strain sebagai berikut. Akan ada 2 region dalam stress dan strain curve. Elastic region adalah daerah di mana material tersebut masih dapat kembali ke keadaan semula saat pembebanan dilepaskan. Sedangkan plastic region, material sudah tidak dapat kembali ke keadaan semula saat pembebanan sudah tidak diaplikasikan. Macam-macam bentuk diagram tegangan-regangan pada material brittle dan juga ductile. Pada material brittle, tidak akan mengalami plastic region.
Sifat mekanik yang terjadi di daerah elastis adalah 1. Kekuatan elastis, 2. Kekakuan atau stiffness, 3. Resilience. Kekuatan elastis yaitu kemampuan menerima beban atau tegangan tanpa berakibat terjadinya deformasi plastis. Kekuatan elastik ditunjukkan oleh titik yield. Terdapat dua bentuk curve yang terjadi di daerah elastis. Yang pertama, yield point terlihat jelas. Saat yield point dari material tidak terlihat, maka kita menggunakan aturan offset 0,002. Kekakuan, stiffness. Kekakuan ditunjukkan oleh 1. Modulus elastisitas, 2. Poisson ratio. Modulus elasticity. Modulus elasticity sebuah benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan-regangan di wilayah deformasi elastis. Bahan kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Poisson ratio. Kekakuan juga dapat dinyatakan dengan Poisson ratio, yaitu perbandingan antara regangan ke arah melintang dengan regangan ke arah memanjang pada daerah elastis. Resilience, yaitu kemampuan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi plastis. Resilience dinyatakan dengan modulus resilience dengan equation sebagai berikut. Sifat-sifat mekanik yang terjadi di daerah plastis meliputi 1. Kekuatan tarik atau tensile strength, 2. Keuletan atau ductility, 3. Ketangguhan atau toughness. Kekuatan tarik, kemampuan menerima beban atau tegangan tanpa terjadi kerusakan. Dilambangkan sebagai UTS atau Ultimate Tensile Strength, yaitu gaya maksimum dibagi dengan luas penampang. Keuletan atau ductility menggambarkan kemampuan untuk berdeformasi secara plastis tanpa terjadi patah atau rusak. Digambarkan dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula dikali 100%. Ketangguhan, toughness, kemampuan menyerap energi tanpa terjadi kerusakan, dinyatakan dengan modulus of toughness. Material brittle dan material ductile memiliki modulus of toughness sebagai berikut. True stress and true strain. Secara umum, stres didefinisikan sebagai gaya dibagi luas penampang mula-mula, dan strain adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Nilai stres dan strain yang didapat adalah nilai perkiraan dari true stress dan true strain. Dan kita sebut sebagai engineering true stress strain. Untuk menentukan nilai dari true stress dan true strain, kita perlu mempertimbangkan secara fakta bahwa dimensi dari spesimen berubah-ubah sesuai dengan penambahan pembebanan. Jika kita mengukur nilai dari true stress dan true strain, maka grafiknya akan menjadi seperti berikut. Dapat dilihat pada engineering true stress strain, kurva turun setelah melalui titik ultimate tensile strength. Sedangkan pada true stress strain, grafik yang diperoleh tetap naik. Korelasi dan konversi dari engineering stress strain ke true stress strain dapat dilihat pada tabel berikut.